Ibu-ibu lihat nggak ini? Adik-adik lihat nggak ini? Lihat ini. Anggaplah ini dosamu. Maka ini dosa nampak. Tapi karena banyak kebaikanmu, masih lihat. Nah, itulah sebabnya Nabi katakan, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Ini dosa tertutup oleh banyaknya kebaikan. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Yang perlu kita lakukan, kalau kau berdosa satu, kebaikanmu minimal dua. Supaya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan ditutup oleh kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan itu, ketika berkumpul kau seperti ini, bersalawat kalian. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Tanding kita, mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Kalau ibu-ibu nanti meninggal namanya almarhumah. Kalau bapak-bapak meninggal namanya almarhum. Coba kita dengar dulu mak-mak. Bapak-bapak diam dulu. Mak-maknya dulu. Ras terkuat di bumi. Sen kanan ditunggu-tunggu belok kiri, belok kanan dia. Tunggu belok kiri, enggak belok-belok. Ayo kita salawat dulu. Bapak-bapak aja diam, ibu-ibu dulu. Yuk, ikut salawat bu. Salatullah ala toha. Yang di belakang tidak kedengaran. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapak, adik-adik nih, jangan kau malu jenis kelamin kita. Ibu-ibu diam, ini bapak-bapak. Gurami mano. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah, kau diamlah semua, kita dengar ini di atas. Nah, kita dengar Andi Rudi Latif dan teman-temannya. Ayo Pak Rudi, jangan mempermalukan grup. Ya, ayo. Kan usah pakai mic. Itu tadi juga tak ada mic. Ya, ayo. Salatullah. Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Mohon maaf ibu, beliau yang undang saya. Ayo kita sama-sama semua, kita salawat bareng-bareng semuanya. Yuk. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ini dari tadi saya lihat kipas-kipas. Panas ibu? Panas? Bapak-bapak panas? Ada enggak matahari? Ada matahari? Ketahuilah bu, dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan oleh Nabi, nanti kita dikumpulkan juga di sebuah padang namanya padang mahsyar. Begini, tapi ini cuma orang tanah bumbu. Padang mahsyar nanti bu, dari Adam sampai kiamat manusia, mulai dari orang Jawa, orang Sunda, orang Perancis, orang bule, orang Aring, semua dikumpul dari Adam sampai kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia waktu itu dikumpul kita di satu tempat namanya padang mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, panasnya matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Sekarang saja tidak ada matahari kita kepanasan. Sekarang aja malam masih kepanasan. Bagaimana matahari nanti ketika seolah-olah satu jengkal dari kepala?
pada saat itu semua wajah kita berubah berdasarkan amal-amal yang telah kita lakukan. Nah, orang di padang mahsyar hampir semuanya gelisah, dia dilindungi sambil menunggu namanya disebut, karena kita akan dipanggil satu demi satu. Bayangkan bapak-bapak, masih ingat waktu pil caleg kemarin, pilpres, kita kan cuma 300 orang toh, satu TPS, kita ngantri sampai tengah hari. Padahal itu ada tendanya, kadang-kala ada musik dandutannya, ada konsumsinya. Kalau ada yang salib kita marah, kenapa kau dahului saya, kau baru masuk. Di padang mahsyar nanti dipanggil satu-satu. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu panggil dulu. Itulah sebabnya ibu-ibu wajib, salah satu kewajibannya memberikan nama-nama yang baik. Sudah, pada saat itu kata Nabi disediakan ruang VIP. Siapa mereka yang disediakan ruang VIP? 7 golongan orang di dalamnya kata Nabi. 7. Mudah-mudahan kita yang hadir ada di dalamnya. 1 kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan tanggal 27 November akan datang, di kota Tanah Bumbu ini terpilih pemimpin yang adil. Ya bu, sudah pemimpin yang adil. Tidak usah dulu setingkat bupati, sudah saja di rumah saja kita dulu. Adil apa tidak? Pemimpin yang adil itu lebih gampang masuk surga daripada ulama. Saya kasih contoh, yang mewakili Kapolres, anggaplah Kapolres. Kalau nanti malaikat berkata, Kapolres Tanah Bumbu silahkan masuk surga, sebelumnya ulama dulu dipanggil. Ulama Kabupaten Tanah Bumbu masuk surga. Masuk surga tapi ngantri, lama baru sampai. Kenapa? Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, ya toh, ulama MUI tingkat kecamatan. Itu sudah berapa itu? Ribuan. Guru, kiai, para habaib ngantri, dia masuk surga tapi ngantri. Kenapa? Berurutan. Tapi coba kalau malaikat katakan Kapolres Tanah Bumbu silahkan masuk, gampang dia masuk. Kenapa? Sendiri, nggak perlu ngantri. Iya toh? Coba saya dakwah, saudara-saudara sekalian jangan mabuk, saudara-saudara sekalian jangan berzina, saudara-saudara sekalian jangan jual minuman keras. Anak muda bilang, apa Ustadz, ada urusan apa sama kau? Saya mau masuk surga atau neraka bukan urusanmu. Malah dia kasih kempes ban mobilku. Tapi kalau Andi Rudi nanti jadi bupati, bikin perda dilarang peredaran minuman keras, tanda tangan, satu tanda tangan, selesai minuman keras di kabupaten. Itulah enaknya. Saya pidato, saudara-saudara sekalian jangan narkoba. Anak muda makin narkoba. Tapi kalau Kapolres rahasia narkoba satu malam, pak, hilang semua. Itulah imam yang adil, imamun adil, pemimpin yang adil. Masuk jatahnya nanti orang yang dilindungi di padang mahsyar. Yang kedua, yang dilindungi di padang mahsyar, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Nabilah mahasiswaku, mati ki itu Ustaz. Ya mati kok kalau hatimu kau buka, kau gantung. Apa maksudnya itu? Orang yang tidak tenang hidupnya, tidak tenang hatinya kalau dia tidak lihat masjid makmur. Siapa yang dimaksudkan makmurkan masjid? Satu di antaranya, mari kita dengar. Yang memakmurkan masjid, yang membangun masjid. Ini masjid dibangun secara pribadi. Insya Allah sudah masuk pembangunnya, yang mendirikan masjid ini sudah dapat jatah di dalam. Ibu-ibu, bu, bisa ndak ibu bangun masjid? Bisa ndak? Bisa. Caranya apa? Ada masjid dibangun, kirim tegel. Saya tegel Ustadz 20 sak semen 20 sak. Bisa. Saya tidak bisa 20 sak Ustadz, saya cuma bisa 1 sak saja.
Bisa jadi satu saknya masyarakat biasa lebih tinggi nilainya daripada 100 saknya anggota DPR. Kenapa? Satu sak masyarakat uangnya, sementara 100 sak anggota DPR uang negara. Iya. Bu, bangun masjid. Tidak usah satu masjid, seadanya. Ustadz, saya cuma bisa 10 dos sak, itulah ibu. Apalagi kalau dia jadi tegel, dipakai orang sholat, selama tegel itu dipakai sholat, selama itu dapat ibu pahala. Ini saya lihat banyak-banyak emasnya semua. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu? Istri kedua. Bukan anakmu, istri kedua. Dipakai ketika kau meninggal, bu, menangis. Dicabutnya itu cincin, tidak mau keluar, dikasih sabun. Sudah itu dicabut, diambil lagi gelangmu, bu. Ini dulu waktu kita pergi umroh, aku belikan kau emas Dubai. Dicabutnya, dicabut lagi kau punya gelang. Ini dulu waktu ulang tahun pernikahan kita, ibu. Terakhir dia cabut gigi palsu. Situ dia bungkus. Dia bungkuslah itu, dia simpan di laci. Tidak ada rasanya, bu, ini masku, bu. Disimpan di laci. 3 bulan kemudian ketemu janda. Jandanya teman SMA. Oh, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya itu dia buka laci. Dia lupa bininya yang mati. Dia datang ke janda. Dek, ini cenderamata. Yang punya sudah mati, ambil saja, dek. Daripada dipakai bini 2, mending bangun masjid. Ayo, bapak-bapak ini yang banyak duitnya. Kalau bapak meninggal, siapa yang pakai mobilmu? Anakmu, bukan, menantu. Sedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adik-adik, saya tanya kau, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mertua yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Tuh ibu, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, jangan kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Ayo, yang memakmurkan masjid golongan pertama, mereka yang membangun masjid. Saya betul-betul tidak bisa membangun masjid, Ustadz. Tidak bisa nyumbang ke masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid golongan yang kedua, mereka yang datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, saya beberapa kali datang ke Tanah Bumbu ini. Masya Allah, masjid selalu penuh, Pak. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar, bu, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Lomba batu lah dia di dalam. Anak muda kan ada di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau di sini Andi Rudi umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 20 kilo, minyak goreng 5 liter, pembeli pulsa 100.000. Setengah 5 orang sholat, jam 7 malam sudah penuh ini masjid. Kenapa? Karena kau lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini, ibu bapak, adik-adik sekalian, pahala berjamaah kata Nabi. 1, melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu dari masjid 300 meter, PP berapa langkah? 600 meter, berapa langkah itu? Kanan 1 pahala, kiri gugur dosa kecil. Berapa pahala itu, Pak? Apalagi kalau jalannya begini. Masya Allah. Iya. Yang kedua,
orang yang datang ke masjid berjamaah kata Nabi, tegel, aspal, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, semua itu nanti jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya jadi saksi. Dia datang jamaah di masjid. Itulah sebabnya adik-adik, kalau kita berjamaah mau sholat sunnah di masjid, sudah 2 rakaat, mau lagi 2 rakaat pindah lagi, mau lagi tambah 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksinya. Itulah juga dianjurkan kalau kau ke masjid, usahakan waktu pergi beda jalanmu, pulang juga beda jalanmu. Waktu datang dari sana, pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini mau pergi ke masjid, dia ke simpang 5 dulu. Dia tawa baru datang ke sini, sudah selesai orang sholat baru ku sampai. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi kalau ibu bapak ke masjid, tiba-tiba di jalan gerimis, hujan, basah bajumu, baju yang basah itu nanti melindungimu agar kau tidak disentuh api neraka. Jadi kalau misalnya lagi jalan ke masjid, tiba-tiba gerimis, basah baju, tenang, baju itu yang akan basah, yang agar melindungi supaya tidak kena air api neraka. Jangan juga salah paham. Sudah dengar ini gerimis, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras baru dia keluar. Itu aslinya bele-bele gitu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada yang sebut lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah lebih khusyuk daripada di rumah. Coba kalau di masjid ibu, di rumah. Coba bapak-bapak kalau di rumah, biasa bingung toh? Sudah 2 atau 3? Sudah tahiyat atau belum ini? Sudah tahiyat pertama apa belum ini? Iya toh? Tapi kalau di masjid tidak bingung. Kalau di rumah banyak gangguan. Begitu ibu-ibu angkat takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba kucing naik meja. Tidak ditutup, ikan. Pasti sudah tidak khusyuk ibu. Kucing dengan ikan. Terpas ibu kreatif. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau di masjid tidak ada godaan seperti itu. Iya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah doa kita insya Allah diijabah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu berdoa atau banyak dosanya, tapi di dalam masjid yang mimpin imam, ada habaib, ada guru, ada ulama, ada ustadz, diaminkan oleh penghafal Quran, diaminkan oleh anak yatim di belakang. Satu yang berdoa, yang lain mengucapkan amin, semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Itulah sebabnya Pak Imam kalau baca doa, baca yang doa agak dikeras, keras sedikit, dan baca doa yang umumnya orang hafal. Kadangkala kita berdoa panjang dan tidak ditahu apa dia minta Pak Imam. Kita cuma bilang amin, amin, tidak didengar apa dia minta. Amin, amin. Ternyata yang imam anak muda, dia minta jodoh. Di belakang bapak bilang amin, istrinya juga di belakang bilang amin. Berarti ibu setujui suami kawin lagi. Ya bu, seringlah berjamaah ke masjid. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Insya Allah kalau di masjid kita bisa bersilaturahmi. Contoh, gara-gara pilpres kemarin kita musuhan. Nah, ada caleg sudah kita janji, ternyata kalah. Uangnya kita salah gunakan. Sudah minta maaf, malu kita. Akhirnya bapak ke masjid. Gimana caranya? Jangan bapak langsung angkat takbir. Tunggu dulu, HP saya bunyi terus. Nah, bapak ibu jangan takbir dulu, karena kalau bapak takbir duluan dia tinggalkan. Musuh saya ini, dia tinggal. Gimana? Nanti dia sudah takbir baru bapak maju. Tidak bisa lagi dia tinggalkan karena sudah takbir. Sudah itu tunggui dia kalau assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, tunggui dulu.
Jangan langsung bapak juga salam. Tunggu dia menghadap ke kiri, baru bilang, bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin dia dorong kepalamu. Iya, silaturahmi. Banyak keutamaan orang yang datang berjamaah. Belum lagi segi kesehatan. Itu menurut kesehatan jantung, dokter menganjurkan minimal 1000 langkah dalam sehari. 1000 langkah dalam sehari. Kalau bapak tetangga dari masjid 200 meter, PP 400 kali 5 kali sudah lebih 1000. Itu keutamaan dunia. Maka datang berjamaah. Yang ketiga, penyebab datangnya orang malas ke masjid. Apa itu? Satu tadi, dia tidak lihat pahalanya. 2, dia tidak tahu pahalanya. 3, manajemen masjid tidak bagus. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak, terutama mereka yang diberi amanah menjadi pengurus masjid. Ada saya masjid bikin di kampung dan di Makassar. Di kampung saya kasih nama bapak saya, Masjid Bani Abdul Latif. Di Makassar nama ibu saya, Masjid Hajjah Sitimang. Masjid itu sekarang seperti tempat wisata. Ada kolam ikan di bawahnya. Masya Allah. Imamnya bu, anak muda hafal Quran 30 juz. Juara 1 hafal Quran 30 juz di Makassar, di Sulawesi Selatan. Muadzinnya, wah, digaji kayak pegawai negeri. 3 imamnya. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya, supaya tidak lari-lari. Masya Allah. Karpetnya empuk. Di depannya ada LCD. Kalau imam zikir, tertulis itu apa yang dibaca imam, sehingga jamaah semua bisa lihat, ikut dengan bacaan Pak Imam. Sound sistemnya bagus, karpetnya bagus, dingin. Jembatannya dari jalan ke masjid kaca. Ramai itu masjid. Hebatnya itu masjid, 80% pengunjungnya rata-rata anak muda. Ramadan kemarin, hari pertama sampai 10 saya pikir, ramai itu hanya di pekarangan sampai malam ke 10. Ternyata 30 malam berturut-turut selalu penuh sampai ke jalan. Karena nyaman. Orang enak ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Rata-rata di Tanah Bumbu muadzinnya orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Dia bilang anak muda itu lagi yang asan itu bikin jengkel. Iya toh, Masya Allah. Karpetnya sudut 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita mau sujud banyak pasir. Masih baik kalau pasir. Semut di mana sudah disimpan kepala ini. Bau cicak lagi. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Kau bakal ditusuk pantatmu linggis, keluar di mulutmu, dipotong lidahmu, ditumbuk matamu. Dan anak muda dede, ndak usah mesti bikin takut-takut saya itu Pak Ustaz. Iya. Dapat lagi Pak Imam, Allah Karim. Imamnya dia suka ganti-ganti. Nabi bilang kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini jadi imam. Lampek pagah. Nah saya tomatoai kasih. Padahal Nabi bilang, itu bukan saya bilang. Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini rata-rata anak muda kalau jadi imam, dia senang yang panjang-panjang. Kau siksa orang tua. Yang remati kasihan di belakang. Allahu Akbar. Jatuh kepalanya. Belum selesai masih loanya. Mau jalan. Nah kasih naik lagi kepalanya kasihan. Belum selesai jatuh lagi kembali. Batena na sesa tomatoy kasih. Dek pana cau. Itu Nabi bilang. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa diperintah umumnya orang hafal? Satu, supaya kita bisa husu ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Coba kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut. Kul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid. Dia hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 63.
Wah, imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca keadaan keuangan masjid, pengeluaran, bayar listrik 400, ganti keran 200, dibaca belum selesai, saldo kas, satu papan sudah habis dibaca, imam belum selesai, apalagi dibaca, kalender Majelis Taklim Masjid Agung Al-Falah Kota Tanah Bumbu belum selesai, baju lagi dibaca, bajunya orang Andi Rudi calon bupati. Capuk lagi baca, Pak deh pernah selesai. Maka Nabi bilang baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua tujuannya supaya apa? Kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca Wadduha salah, kita bisa bantu. Tapi kalau Al-Anfal na baca salah, wayalemu. Salah kok, hadapi dirimu sendiri sampai bikin susah. Ini ada cerita Pak, wallahu alam benar atau tidak. Ada anak muda pulang kampung hafal Quran, disuruh jadi imam. Kau jadi imam nak? Jadi imam. Al-Fatihah kita ikut lancar. Sekalinya dia baca surah panjang, tiba-tiba karena ini masih tua, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya deh. Namanya kena telinga cicak, nah orang tidak selat saja stres, apalagi lagi sok tersel, kaget dia. Begitu dia kaget, hilang hafalannya. Apa lanjutannya ini? Kada diingat-ingatnya juga. Apa? Terpaksa ini Pak Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga kada tahu. Tiba-tiba dia ada muda berteriak, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Apalagi yang ganggu kadang-kala itu Pak, kaki. Ada orang belajar itu, kita ini nak kasih pindah kakinya. Saya pernah ibu, nah serang kakiku, saya dorong ke dalam, makin maju dia. Saya dorong lagi, makin maju. Akhirnya saya terpojok, tidak bisa lagi goyang kakiku ke kanan ke kiri. Dia masih goreng, ku injak. Selesai sholat dia bilang, kenapa injak kakiku? Kau ganggu saya. Kenapa kau sentuh-sentuh jari-jariku? Ustaz supaya rapat sap. Dek, kalau mau kau rapat sap, bukan jari-jarimu kau kasih rapat, apa pundakmu ini kalau kau kasih rapat, jari-jarimu rapat tapi sapmu renggang. Agak no masolan no. Begitu kau ruku iya toh. Maka saudara-saudara sekalian, jadi makmum ada tata caranya. Itu artinya saudara-saudara sekalian, pilkada boleh kok sebeda pilihan, pilgub boleh kok beda pilihan, tapi jangan kamu berpecah belah. Kita bersatu saja. Ya Bu, beda pilihan halal. Dalam sholat aja boleh beda-beda. Yang tidak boleh kalau kamu paksakan pendapatmu sama orang di samping. Contoh, coba orang saja kalau sholat kan takbir macam-macam boleh. Allahu Akbar pertama sejajarnya begini, nilai begini. Yang kedua Allahu Akbar sejajarnya dari bahu. Allahu Akbar. Ada juga yang saya lihat terlalu santai. Allahu Akbar. Ada juga yang begini masuknya. Ada juga begitu. Jangan kau urusi orang, urusmi dirimu. Ya. Orang juga kalau meletakkan setelah takbiratul ihram itu kan tangannya beda-beda juga. Allahu Akbar pertama di atas dada. Iya toh? Yang kedua Allahu Akbar antara dada dan pusat. Yang ketiga Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Yang kelima Allahu Akbar lurus. Boleh. Yang tidak boleh kalau kau singgung orang Allahu Akbar. Batal sholatmu. Boleh kau mau pakai begini boleh, mau begini boleh. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau kau coblos semua batal sholatmu. Iya jelas. Pada intinya saudara, jangan mesti salah-salah. Silakan pilih jagoanmu, jangan kau hina orang.
Karena kalau kau pilih, dapat kau pahala kalau benar. Tapi kalau kau hina orang, kau dapat dosa. Meskipun dia benar, kau tetap dapat dosa. Kenapa? Kau hina orang. Tidak boleh. Silahkan pilih jagoanmu, jangan kau jelek-jelekkan orang. Ini kepada tim sukses. Tim sukses, jagokan jagoanmu, tapi hormati lawanmu. Kepada calon Pak Andi Rudi dan pasangannya, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Lebih baik bapak yang langsung menyapa masyarakat. Capek Ustadz, resiko mau jadi pemimpin harus capek. Itulah. Bayangkan kalau kita ribut Pak, siapa yang rugi? Tanah Bumbu ini Allah karuniai, Masya Allah, sogi, kaya. Nggak sama di kampung saya. Sini ada batu bara, ada nikel, banyak sawitnya. Masya Allah, banyak janda yang tua-tua. Alhamdulillah. Tidak pernah ribut, masyarakatnya akur. Maka jangan gara-gara pilkada kalian berpecah belah. Bersatulah. Boleh berbeda pilihan tapi jangan beribut. Bayangkan kalau kita tidak bersatu. Jangankan itu, sholat aja kalau kita tidak bersatu Pak, kacau sholat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum Bubuhan Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, dia takbir pasak pakat Kutai. Allah pore beneh. Orang Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Terakhir Bubuhan kita dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Itu baru lima bahasa. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pilkada boleh beda pilihan tapi tetap kita bersatu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sholat jamaah, orang-orang yang datang berjamaah, andai saja kau lihat pahalanya, maka ngantri kita di masjid. Tapi karena kita tidak lihat dan tidak tahu pahalanya, makanya kita anggap remeh. Ustadz, saya tidak bisa berjamaah di masjid. Silahkan berjamaah di kantor. Panggil teman kantor kita, jamaah kita di samping meja. Kita tidak bisa berjamaah Ustadz, berjamaah di rumah. Suami jadi imam, istri jadi makmum, anak yang baca doa, luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kemudian golongan ketiga, sebenarnya 7 tapi waktu yang terbatas. Dilindungi di padang mahsyar. Laki-laki normal diajak sama perempuan cantik untuk berzina, lalu dia bilang, saya takut kepada Allah. Ini agak berat. Bisa kok anak muda yang banyak tak kalah nih. Nabi Yusuf alaihissalam dengan Sulaiha, itu kan Nabi Yusuf masuk dalam kamarnya Sulaiha, disuruh ngepel. Sulaiha jatuh cinta sama Yusuf. Cup sini dulu nak, kenapa ibu kau bersihkan ini? Sudah itu bersih di lantainya, sini nak, dekat-dekat. Apa ibu? Sini nak, sini. Nabi Yusuf, ini nak, sini. Sulaiha peluk Nabi Yusuf. Sebenarnya menurut Quran, Yusuf juga senang Sulaiha, tapi dia tahu itu bukan haknya. Seolah-olah Nabi Yusuf melihat huruf P silang merah, dilarang parkir. Yusuf bukan tempat parkirmu itu. Nabi Yusuf begitu dipaksa sama Sulaiha, datang suaminya Sulaiha, lari, datang suaminya tertangkap basah. Namanya perempuan, dia langsung pura-pura, bang, saya mau diperkosa. Akhirnya diadili Nabi Yusuf. Akhirnya ada orang yang menurut sebagian ulama yang datang menjadi saksi adalah malaikat. Dia katakan, lihat, kalau yang robek rusak mukanya Yusuf, depannya ada cakar, berarti Yusuf yang memaksa. Tapi kalau belakangnya Yusuf ada yang gores, bajunya robek, berarti Sulaiha yang memaksa. Akhirnya apa? Bukti, belakangnya Yusuf yang cedera, berarti Sulaiha yang salah.
tapi melindungi harga diri putri sang ratu. Akhirnya Yusuf tetap di penjara. Tapi Yusuf berkata, ya Allah, saya lebih ridha dalam penjara daripada saya di luar penjara, tapi engkau tidak mencintaiku dan menyayangiku. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, masih ada lagi empat. Kan 7 toh? 7 bu, ngantuk mak ibu? Belum. Coba kita tes. Kalau kita hafal ini ikut ibu. Ikut ya. Tak sengaja lewat. Keras. Ulang. Tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya. Oh, berarti orang tua semua yang hadir di sini nih. Karena lagu orang tua ini lagu Jamal Sabili. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena sudah larut ya, ibu-ibu tentu mau pulang istirahat, saya juga mau istirahat. Ini baru 3 golongan yang dilindungi di Padang Masar. Saya titip khusus, pilkada boleh berbeda tapi bersatulah, jangan bercerai-berai. Ada 4 lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Pak Andi Rudi berkenan mengundang lagi saya datang. Jangan kok ketawa, saya serius ini. Nah, selesai pilkada, damai tentram, kita datang lagi syukuran pilkada damai. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu selama ini dengar ceramah saya ada manfaat tidak? Adik-adik, bapak-bapak, ada manfaat tak ceramah saya yang biasa kita lihat di medsos? Ada? Nah, Ustadz ini lagi sakit. Mata saya baru saja dioperasi. Ya, ini kanan ini bu, blur itu tidak nyampak jelas. Baru dioperasi ini sebelah kanan. Pedis ini rasanya. Cuma saya tidak mau teriak. Nah ini begini. Tapi syukurnya itu kalau uang tetap fokus.